Biarpun kedengarannya sederhana, tapi membedakan sayur mana yang mengandung pestisida dan mana yang tidak, sebenarnya bukan pekerjaan mudah. Ya yang belum layu itu kan seger juga, yang nggak bolong-bolong daunnya gitu. Yang seger, yang mulus, yang nggak bolong-bolong, yang nggak kuning gitu. Sayuran yang baru lah gitu, yang baru nggak layu gitu. Buat masyarakat kita, tampilan kelihatannya memang masih sering jadi pertimbangan pertama. Itu juga yang berlaku ketika memilih sayuran. Jadi tak heran kalau penggunaan pestisida yang terkendali pun makin subur saja. Petani pastinya tidak ingin hasil panennya buruk, yang tentu saja bakal tidak laku di pasar. Kalau bolong mah nggak laku. Iya, harus bagus gitu ke pasar mah, baru ditahan lama itu. Kalau cukup obat gitu, nggak cukup obatnya itu jelek. Di pasarnya cuma lekas layu gitu. Nah, dari sini saja bisa diambil kesimpulan kalau sayur yang punya tampilan menawan itu pasti kenyang dengan pestisida. Sebaliknya yang bebas pestisida justru yang daunnya banyak lubangnya. Lubang bekas dimakan ulat atau hama lainnya. Kalau kol atau sayuran itu banyak dimakan ulat, kita patut menduga pestisidanya rendah. Kalau yang mulus sekali, kita patut menduga ulat saja nggak mau makan gitu. Biarpun kedengarannya sederhana, tapi membedakan sayur mana yang mengandung pestisida dan mana yang tidak, sebenarnya bukan pekerjaan mudah. Secara umum agak sulit karena penampakan atau performance dari produk itu hampir sama saja. Hanya ada tips untuk melihat apakah dia ada kandungan pestisida yang berlebihan. Pertama, lihat apakah ada tepung yang menyelimuti produk itu, sayuran maupun buah. Nah, kalau tepungnya itu memang asli, misalnya seperti sawi hijau. Sawi hijau di sebaliknya itu pasti ada kayak lilin. Nah, kalau itu memang asli. Tapi kalau itu gampang dibersihkan, kita patut menduga itu adalah pestisida. Tapi kalau sulit membedakan sayuran berpestisida dan tidak, sebenarnya masih ada cara lain untuk sekedar berjaga-jaga. Salah satunya adalah dengan mencuci sayur sampai bersih sebelum dikonsumsi. Cara ini cukup efektif untuk meminimalkan bahaya pestisida. Jadi air yang jernih kalau bisa mengalir. Ini khusus kalau sayuran. Sama juga dengan halnya buah-buahan. Nah, untuk sayuran yang langsung konsumsi tanpa dimasak lebih dahulu, sebaiknya lebih lama. Kurang lebih 30 menit harus direndam dan dicuci pakai air jernih yang mengalir. Bagi yang hobi berkebun, bahaya pestisida juga bisa diminimalkan. Caranya adalah dengan menjaga pemakaiannya. Mau menggunakan ini, ya jangan ambil risiko, tutuplah hidung dan mulut. Kalau bisa pakai kacamata supaya tidak terpapar ke mata. Kemudian pakai sarung tangan dari karet. Nah, itu pertama. Kedua, pilih wadahnya yang tidak bisa bergantian dengan wadah yang digunakan untuk alat makan minum sehari-hari. Prinsipnya boleh dari apa saja, tetapi untuk safety first, pengamanan pertama, kita harus memilih bahan-bahan yang tidak dari logam. Karena dia memang kalau yang produk-produk sekarang logam itu juga sudah dilapis oleh bahan-bahan yang anti korosif. Tetapi kalau kita ambil risiko nanti bisa tidak dijamin, sehingga lebih baik pilih bahan yang plastik. Plastik itu juga selain tidak akan menimbulkan korosi juga murah. Dan kalau perlu itu sekali pakai langsung dimusnahkan. Karena berbahaya bagi siapa saja yang terkena atau terkontaminasi pestisida secara langsung, harus segera melakukan langkah-langkah pertolongan pertama. Di mata atau nggak enak di hidung dan sebagainya, cepat-cepat dibasuh dengan air jernih. Air jernih sebanyak-banyaknya, cepat-cepat itu. Kalau masih juga, nah bawa label atau botol kemasan tadi ke dokter terdekat. Dokter akan membaca di sana antidotnya apa dan sebagainya, itu bisa untuk pertolongan pertama.
Biar bagaimanapun, sayuran tetap dibutuhkan tubuh. Tinggal bagaimana kita mengolahnya secara tepat agar bisa mengurangi racun pestisida yang terkandung di dalamnya. Tim Liputan Trans TV.